kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian tafsir Al-Qur'an yang secara tematik setiap sebulan sekali. Dan pada hari ini hari Ahad tanggal 5 Rajab tahun 1446 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 5 Januari 2025. Hari ini adalah bukan pertama tahun Masehi ya. Semoga di tahun ini kualitas ibadah kita maupun kuantitasnya lebih baik dan meningkat dibandingkan dengan tahun yang lalu ya. Sehingga dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan mudah-mudahan sampailah kepada kita salat umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sama Ibu yang saya hormati, tadi malam saya ke Pak Ustaz yang mengingatkan saja sebetulnya informasi dari beliau karena kurang fit informasinya, jadi baru pulang membimbing ibadah umroh ya. Jadi kemungkinan hari ini tidak hadir ya, tidak hadir. Dan memang sebelumnya ada pemutaran video rencana saya ada kurang lebih 10 menit gitu ya, pemutaran video yang judulnya ini negeri Maladewa yang penduduknya itu 100% Muslim. Yang seperti apa informasinya nanti akan diputarkan sebuah video ya. Dan untuk selanjutnya barangkali akan direalisasikan ke jamaah untuk mengisinya ini kira-kira ada yang bersedia mengisi kultur barangkali ya untuk pagi hari ini. Pak Yusuf barangkali ada mau mengisi kultur bisa. Nah, kita lihat saja video ini. Sudah siap Pak Sadi? Negeri ini mendapatkan julukan pulau terindah di dunia, keindahannya sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Pemandangan pasir putih yang luas, air laut yang jernih dan kehidupan bawah laut yang memukau membuatnya bagai surga di muka bumi. Dan di video kali ini kita membahas bagaimana sejarah dan kehidupan umat Islam di Maladewa. Seperti apa faktanya, mari kita ulas. Tapi sebelum lanjut, ingin doain semoga yang subscribe dan support Mimin di channel Redaksi Khazanah ini bisa segera liburan bersama keluarga ke Maladewa. 700 km dari barat daya Sri Lanka. Oh, Sri Lanka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama dengan peran terbanyak kedua di dunia. Mungkin banyak yang mengira bahwa negara dengan penduduk mayoritas Muslim berada di wilayah Arab. Tapi siapa sangka negara dengan persentase penduduk Muslim mencapai 100% adalah Maladewa atau Maldives. Itu artinya seluruh penduduk Maladewa beragama
India dan berada di selatan barat daya India dan barat daya Sri Lanka. Ajaran Islam yang dianut oleh penduduk Maladewa adalah Islam Sunni, sedangkan etnis yang berkembang di sini adalah Tibehi keturunan India Selatan, Sinhala dan Arab. Dikutip dari Worldometers, luas wilayah negara Maladewa didominasi oleh perairan sebesar 115.300 km persegi, sementara luas daratannya yaitu 298 km persegi, dan jumlah penduduk Republik Maladewa saat ini sebanyak 518.455 jiwa, tercatat pada tahun 2024 ini. Kehadiran populasi yang 100% Muslim di Maladewa mengakibatkan penerapan hukum syariah. Sistem peradilan negara ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, hakim di Maladewa diwajibkan untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum syariah, sedangkan konstitusi Maladewa adalah gabungan dari sistem pemerintahan modern dan hukum Islam. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum dan syariat Islam. Dengan kata lain, warga Maladewa dapat menyampaikan pendapat mereka secara bebas selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ini adalah salah satu keistimewaan bagi Maladewa. Bahkan pria dan wanita dianggap berkedudukan sama di negeri ini. Wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pria di luar hal-hal yang sudah diatur sesuai syariat Islam. Ketika tiba waktu sholat Jumat tiba, hampir semua kegiatan aktivitas terhenti lantaran aturan dari pemerintah Maladewa. Tak ada satupun fasilitas umum yang buka di Maladewa. Bahkan, bandara pun juga ditutup untuk sementara hingga kegiatan sholat Jumat selesai. Namun yang tak kalah istimewa, negara Maladewa memberikan visa kedatangan turis selama 30 hari secara gratis. Dengan begitu, wisatawan dari seluruh mancanegara tak terkecuali Indonesia tidak perlu mempunyai visa. Hanya dengan bermodal paspor, berpergian ke Maladewa, sudah bisa menikmati salah satu pantai terindah di dunia secara gratis selama sebulan penuh. Tapi dengan begitu, para wisatawan harus mentaati aturan di sana, karena aturan dan penduduknya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Maladewa melarang peredaran alkohol secara ketat. Minuman beralkohol cuma bisa dijumpai di hotel, restoran, maupun bar. Itu pun hanya untuk turis asing dan tidak boleh dikonsumsi di tempat umum. Selain itu pula, larangan untuk memakai bikini di tempat umum bagi warga lokal atau wisatawan. Sangat dilarang keras. Bikini hanya diperbolehkan di tempat-tempat milik pribadi seperti rumah pribadi, pantai khusus, atau di hotel. Hal ini diterapkan oleh Maladewa tentu dengan maksud dan tujuan untuk mensiarkan keindahan syariat Islam kepada wisatawan yang datang dari seluruh dunia. Hal ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Islam di dunia dan bisa menjadi contoh bagi negara-negara Islam Timur Tengah atau negara Islam lainnya. Pemirsa khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maladewa adalah surga tropis di Samudra Hindia. Merasakan Ramadan, bulan penuh berkah yang dinantikan umat Muslim di seluruh dunia. Suasana Ramadan di Maladewa terasa membawa kedamaian dan spiritualitas kepada penduduk setempat dan wisatawan. Saat melihat pulau-pulau yang indah ini di antara ombak biru dan pasir putih, warga Maladewa terbangun untuk menikmati sahur dengan pemandangan sunrise setiap pagi. Masjid-masjid kecil yang indah terletak di antara deretan pulau terapung dan menjadi pusat kegiatan keagamaan. Suasana tenang dan damai memenuhi udara. Sepertinya alam ikut merayakan kebersamaan umat Muslim saat menjalankan ibadah puasa di negeri Maladewa ini. Terlepas dari reputasinya sebagai tempat liburan yang mewah, Maladewa memiliki semangat solidaritas dan tolong-menolong yang kuat di antara penduduknya selama bulan suci Ramadan. Suasana Maladewa selama bulan Ramadan sedikit berbeda dari siang hari. Banyak orang memilih untuk beristirahat di dalam
besar yang dipenuhi dengan tawa dan cerita, terdiri dari berbagai hidangan tradisional Maladewa seperti mas kuni dan riha akur. Selama bulan suci Ramadan, suasana malam hari di Maladewa memiliki kesan yang unik. Cahaya rembulan memantulkan kilauan di permukaan laut yang tenang, menciptakan pemandangan yang sangat menarik bagi mereka yang melihatnya. Umat muslim berkumpul di masjid-masjid untuk melakukan sholat tarawih dan membaca Al-Quran, mengisi malam dengan kedamaian dan kehusyukan. Wisatawan dapat menikmati keindahan dan keramahan budaya lokal selama bulan Ramadan di Maladewa. Banyak resort dan penginapan di pulau-pulau ini mengadakan acara khusus Ramadan, seperti kuliah agama, pasar makanan, dan pertunjukan seni tradisional yang membantu wisatawan mempelajari lebih banyak tentang budaya Maladewa. Ramadan di Maladewa dengan segala keunikan dan keindahannya bukan hanya memberi kesempatan bagi umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memberi kesempatan bagi wisatawan untuk menikmati persaudaraan dan kedamaian di tengah-tengah surga tropis yang tiada duanya. Pemirsa khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sejarahnya Islam pertama kali diperkenalkan di Maladewa pada abad ke-12, yaitu sekitar tahun 1153. Proses ini dipimpin oleh seorang pengembara muslim dari Maghribi bernama Abu Al-Barakah Yusuf Al-Barbari. Menurut legenda, ia berhasil meyakinkan Raja Doveni yang terakhir mempraktikkan agama Buddha untuk beralih ke agama Islam. Raja Doveni kemudian mengadopsi nama Islam Sultan Muhammad Al-Adil dan memproklamasikan Islam sebagai agama negara. Penganut Islam ini membawa perubahan besar dalam masyarakat Maladewa, termasuk pembangunan masjid sebagai pusat keagamaan dan kehidupan komunitas, serta penerapan hukum syariah dalam pemerintahan. Pemirsa khazanah, itulah kehidupan dan sejarah singkat peradaban Islam di negeri surga Maladewa. Semoga Islam semakin berjaya dari seluruh penjuru dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video singkat ya, kurang lebih 10 menit. Tadi negara Maladewa ini terletak sekitar 700 km sebelah barat daya Sri Lanka. Negara ini memiliki kurang lebih 26 atol, atau mungkin ini pulau-pulau kecil barangkali, dan 20 atol administrasi atau ibu kotanya itu Malay. Ibu kota Maladewa adalah Malay. Mata uangnya itu rupiah Maladewa, rupiah Maladewa, rupiah kali. Kemudian bahasa resminya bahasa Maladewa, atau kalau bahasa daerahnya itu bahasa Devi atau Divehiba adalah anak cabang bahasa Indo-Arab. Ini termasuk benua Asia. Kemudian populasi penduduknya ini data tahun 2023 itu 521.021 orangnya. Presidennya bernama Muhammad Maizu. Kemudian agamanya adalah agama Islam Sunni yang tadi sudah disebutkan. Mungkin sekilas itu Maladewa yang penduduknya 100% beragama Muslim. Untuk selanjutnya kajian tafsir ini berarti ada yang akan mengganti dengan kultum gitu. Inilah 4 keunggulan bersedekah Al-Quran. Ada lagi video? Ya, dari video berapa kali?
Pertanyaan ini silaturahim, kebersamaan rasa kasih yang dalam, sehingga walaupun terpisahkan tempat dan keadaan, ia masih bisa merasakan itu dengan memberikan satu rasa yang dalam. Jadi kalau anda bertemu dengan kawan-kawan media, kamu saling berangkat ngobrol, itu belum selesai. Karena orang yang akan diadakan kita tidak sempat. Tapi kalau anda meninggalkan tempat ini, kemudian ingat kepada kawan kita, terus kita lihat malam-malam kita ingatnya, tapi maafkan kalau saya ada salah. Mudah-mudahan kamu memperlakukan kita sampai jannah malam tahajud ya. Itu namanya sunnah. Sudah terikat walaupun ruangnya sudah berbeda, waktunya mungkin tidak sama. Teman ke Amerika, dia akan ada 12 jam dari kita. Ada sesuatu itulah sunnah. Hubungan yang menyambungkan kita dengan Allah sehingga terkoneksi dalam setiap keadaan di mana berada, itu adalah sholat. Kenapa sholat disebut dengan sholat? Ya, pada sholat itu namanya doa kan? Ya. Tapi kenapa disebut dengan kalimat sholat? Untuk memberikan kesan ibadah ini melatih kita supaya terkoneksi dengan Allah secara erat dan kuat sehingga di setiap keadaan kita tersambung dengan Allah. Oke, teman-teman yang mau lagi, Anda punya koneksi dengan orang yang bukan gampang terjadi. Ibu terkoneksi dengan korlantas, lalu lintas gampang kan ditawar. Anda punya koneksi dengan apa yang sulit itu. Ini kalimat mahal ya, Anda boleh catat ini. Mungkin status sudah besar, tapi yang penting status sudah berapa? Ada satu kalimat yang sangat mahal. Dan kalau kita punya ini, tentang hubungan dunia, kalimat segan cuma 3 kata. Aku punya Allah. Aku punya Allah. Ini kalimat yang mahal yang jarang dimiliki sekali. Kenapa kau begitu tegar dalam masalah tangga kamu itu begitu pelik? Aku punya Allah. Aku yakin aku pasti akan berkembang. Kamu mau berikan biasa-biasa saja, padahal pekerjaan kamu gagal. Aku punya Allah. Allah sangat mesti. Rezeki yang sudah berkata, aku punya Allah. Kalimat ini yang mahal sekali. Bila itu sangat campur suasana mereka ditimpa batu yang sudah dipanaskan. Ketika dicampur sekali, kalimat itu yang tak murtad jawabannya Allah, aku punya Allah. Tanya pada kalimat ini muncul dalam semasa. Nah mungkin itu yang menyebabkan sebenarnya kegagalan, kegelisahan, jatuh dalam godaan. Punya Allah. Nunggu semua orang bekerja itu merasa dia mau disuruh kami, ya seorang pengembara kami itu diuji oleh Tuhan. Aku ambil satu apa ini, jangan ya ibu gak punya saya, bilang menjadi makan serigala. Satu paling Allah itu semua di mana? Aku punya Allah. Teman-teman, itu mahal sekali. Nah, sholat itu melatih kita untuk punya itu. Jadi kalau sudah selesai sholat, kita itu terkoneksi dengan Allah, terkoneksi dengan pikir, dan kalau ingat tuh pikir ini bukan ucapan di lisan. Pikir itu ucapkan di lisan, tembus ke hati, lalu bertunjuk kepada semua bagian tubuh kita. Itu pikir nanti. Jadi begitu disebutkan ada tarik jiwa. Makanya kenapa pas sholat ada zikir, khawatir setelah sholat itu nyambung. Jadi yang dimaksud Quran surat keempat ayat 103, Fa'inam Allah itu sholatan. Maka kita ada dalam tuntas mengerjakan sunnah. Mungkin belum terkoneksi seperti itu. Fatulullah maka cepat koneksikan diri dulu. Nih, kenapa istighfar dilakukan sebelum sholat? 1 juta. Serius? 5 juta. Umrah. Serius untuk bintang 5. Kok habis? Habis. Saat sendiri kenapa maju? Cepat. Karena boleh jadi saat sholat itu fokusnya kepada yang lain, tidak terkoneksi dengan Allah. Lisannya Allah Akbar, pikirannya handphone Allah. Ya,
status di Instagram belum diupdate itu apa, yang jemuran belum diangkat apa. Makanya baru ya Allah apa yang kontrolin mana ya bisa dijawab kalau sistem seperti belum yang makanya kita istighfar kalau saat sholat naik dulu teror setelah itu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Kenapa 33 kali 33 itu latihan sampai kalimat itu merasuk ke dalam Bahasa Jawa bisa satu banyak. Bahasa Jawa. Alhamdulillah, alhamdulillah kasih saya. Alhamdulillah saya suami. Sampai sini. Sampai ujungnya nama saja. Kalau rasanya Allah semuanya. Perusahaan bisnisnya ada yang harus saya nyatakan. Kalau saya tanya tadi, ada misalnya proyek diri Islam juga, tapi proyek membuat anda tidak bisa sholat. Sisi lain, ada pekerjaan diri itu masih buta, tapi anda bisa memberikan sholat dengan begitu nyaman. Ada hubungan yang pertama ke yang kedua, cuma dua pilihan anda boleh pilih ya. Sudah bisa merasakan antara jujur aja. Pertama intinya anda harus hanya untuk jaga pokok. Dia bilang meninggalkan cuma untuk jaga pokok. Kalau jaga pokok biasa sampai tak semua. Padahal kalau kita disebutkan dari sini itu pokok itu kan yang sama. Dia Abdullah bin Auf ditawarin ini Abdullah bin Auf luar biasa sebelum masuk Islam. Tapi levelnya masih satu setelah masuk Islam di nomor 3 yang tertinggi. Kan cuma begini tawaran. Kamu kalau mau ini Muhammad semua aset kamu kita. Silakan itu dan tak boleh bawa cuma baju yang menggunakan ibadahnya. Keempat orang dasar itu akan menempuh perjalanan kurang lebih 400 km. Lewat naik turun bukit, pada yang kehilangan akan selamat sampai ke Madinah. Dia susah. Ada kalau di posisi kita dia tahun keduanya tinggal dan ada Muhammad tinggal di Mekah. Kami angkat Anda menjadi wartawan terhormat dengan proyek nomor 10 di wilayah. Kalau ada di posisi Abdullah bin Auf, silakan ikut Nabi, tapi tinggalkan semangat kita 1 triliun. Bawa pakai ini. Karena bekerja 20 tahun dapat 1 T, tinggalkan itu ikut Nabi Muhammad yang belum tentu jelas di hadapan kita kesuksesannya, atau tinggal di Mekah, ambil apa nomor 1 semua proyek wilayah pertama tanpa saya. Kalau ada posisi itu ada pilih. Nah, yang mau saya katakan, apa yang mengerti seorang Abdullah bin Auf, saya mengambil keputusan tentang itu kan kata ini. Jadi iman itu memang di atas segalanya, punya Allah di atas segalanya. Kalau orang kehilangan proyek, kehilangan job, tapi merasa punya Allah tidak ada apa-apa, kenapa sih merasa punya Allah? Itu yang mahal. Jadi tidak bisa dipekan dengan masalah. Kalau anda punya masalah sedang apa, tapi anda punya Allah itu kecil. Ya, melatihnya tidak semudah yang diucapkan karena Abdullah bin Auf ini belum ikut, istrinya belum siap. Itu poinnya. Belum berikan pilihan kepada istrinya. Istrinya memilih tinggal di Mekah. Tahun setengah ada yang seperti suami melakukan dengan pakaian maka tinggal maka suami kami serahkan kepada anda dan silakan pilih pria paling tampan di wilayah Mekah ini kami bisa seperti itu. Ibu kalau di posisi jangan lihat suami ini. Kalau di posisi ikut suami atau tinggal di Mekah kan pelan ya ada yang dari suami gimana ternyata tinggal di Mekah ya tapi karena yang kedua dan merasa punya Allah tapi ya orang
sudah mengkoneksikan dirinya dan punya apa, maka menjawab. Ini yang harus Quran surah kedua ayat 152. Qulubuni engkau terkoneksi dengan menyebut nama saudara yang menyebut pada dirinya, engkau terkoneksi dengan itu. Jadi sebelum beliau berangkat, Allah sudah siapkan perangkat. Sebelum Allah berangkat, Allah sudah siapkan perangkat. Sifatnya yang harus orang patuh menghayati imannya. Itulah yang harus disambut oleh orang beriman, yang orang disambut oleh orang mau makan, orang yang menolong seseorang sesuai sifatnya disebut dengan soleh. Jadi ada orang yang sepakat disambut oleh sakit mau makan. Ada orang yang wajib yang tak yang tak dan disambut oleh orang yang tidak aziz, itu ansor. Maka disambut oleh orang yang kaya dan dia mengatakan akhirnya dia bisa dilakukan dengan utama dia Allah. Saudara itu tidak aku tidak kau pernah kaya tidak secara psikologis menjadi fakir. Dia menimbulkan diri kamu pernah kaya dan kemudian turun statusnya. Berarti kan ada tekanan dada dalam diri berubah. Supaya tidak sama dengan kayak sebenarnya kalau naik mobilnya kan turunnya juga itu salah pocket. Kalau mobilnya lebih bagus bisa buka pintu. Tapi kan ada masalah berbagi lurus gaya berbagi lurus dengan makanan semakin banyak gaya semakin terpakai. Saat punya sesuatu gaya dan kebanyakan gaya banyak begitu sesuatu itu hilang gaya tak ada hanya fleksibel gaya. Ada invasi gaya berlebihan. Ini jadi tekanan. Nah dia menilai itu dia tak tahu kalau adalah ini punya oleh Nabi punya Allah. Ditawarkannya begini saya tidak akan tentang kaya kalau kaya lagi ambil sepanjang saya. Kalau ada ini, saya dengarkan tinggalkan keluar dari sini. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di negeri. Sekalipun bagian dari keluarga rumah dan dia kalau Anda di posisi tidak harus bisa apa yang diterima, namun tidak dibawa seperti itu. Sesuai wajah, coba ditawarin. Perhatian, ketemu orang paling kaya, macam-macam tanya paling banyak. Mungkin kurang lebih 5 peta, tiba-tiba di kesempatan kita di tahun ada 2020. Nanti kita berbagi. Terima kasih Allah dan pahala Allah yang ada cukup dan pada kita tahu apa yang kita katakannya. beliau datang dalam tahun yang mengatakan tadi saya punya motor dan saya akan memberikan asal diri saya dan asalnya rumahnya cuma waktu setahun sampai pertama menjadi orang paling kaya di kota belum lagi jualan ke satu laku satu rumahnya laku 1 juta 1 miliar sebabnya tidak akan berjalan semuanya seperti yang ingin kita rasakan. Selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri mau ke sini saja mungkin masih bisa beda pandangan. Warna apa di bawahnya di mana? Dengan suami bisa berbeda. minumin aja sampai waktu bisa berbeda.
Jadi saya menonton video atau sambil ngopi. Ngopi saja. Gimana Bu? Untuk kajian saya kira diadakan barangkali ya, kajian pada hari ini karena Pak Sunardi Zaman sakit gitu. Kalau ini bapak ada yang mengisi sementara ini untuk kajian tafsir di Ya barangkali yang mengajak semua ikut Rosa. mungkin untuk selanjutnya kita ngopi bersama saja di teras masjid. Di ruang kajian sementara saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih. Khusus Antapani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. BB itu malah dewa apa